Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai lagi pelajaran agama kelas 6 tentang bangga dan syukur atas keanekaragaman kesatuan bangsa Indonesia. Nanti kita dalami atas keanekaragaman bangsa kita, kesatuan bangsa kita yang membuat seluruh bangsa Indonesia itu bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Lalu kita juga diajak untuk mengucap syukur. Karena kita sudah bangga, kemudian kita bersyukur atas kekayaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita akan melihat beberapa kekayaan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, coba kita lihat satu persatu. Saya hanya menampilkan beberapa saja. Di situ ada rumah adat ya, yang di atas itu rumah adat Honai, Papua. Nah, kemudian di bawahnya juga ada alat musik. Nah, yang saya tunjuk ada pakaian daerah. Yang saya tunjukkan ini hanyalah beberapa ya keberagaman yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi aneka budaya Indonesia. Ini adalah bagian dari kekayaan bangsa kita. Kita bersyukur dengan ratusan suku dan mempunyai masing-masing pakaian daerah, senjata, alat musik, rumah adat, dan itu semua janganlah dapat memecah belah bangsa, tetapi dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadikan kita rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, dari begitu banyak kekayaan bangsa Indonesia, dan ada 13 kekayaan Indonesia yang menjadi warisan dunia. Ya, yuk kita lihat apa saja yang menjadi warisan dunia. Kita lihat satu persatu. Ada 4 warisan alam. Nah, kalau disebut warisan dunia berarti yang menjaga bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh warga dunia. Lalu apa saja? Nah, di situ ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten yang terkenal dengan badak bercula 1. Ada Taman Nasional Komodo ya di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga Taman Nasional Hujan Tropis di Sumatera. Ada Taman Nasional Loren di Papua. Ini adalah 4 warisan alam di Indonesia yang menjadi warisan dunia. Lalu warisan dunia yang lain yang berupa 4 warisan cagar budaya. Ayo, apa saja? Nah, di sini ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada situs prasejarah Sangiran, lalu ada lanskap budaya Provinsi Bali, sistem Subak, ini sebagai perwujudan filosofi Trihita Karana. Ini semua tidak ada di negara lain, yang memiliki adalah Indonesia. Lalu kita lihat warisan dunia, yang lain 4 warisan karya budaya. Wah, ini juga kita patut berbangga ya. Apa saja? Tari Saman. Ya, Tari Saman menjadi warisan dunia. Ini juga karya budaya yang luar biasa. Ada wayang. Nah, ini wayang kulit ya. Itu juga menjadi warisan dunia. Angklung, batik, noken. Nah, anak-anak tadi ada 13 warisan dunia yang dimiliki oleh yang ada di Indonesia. Kita pantas bersyukur ya, kita pantas berbangga. Nah, anak-anak,
Lalu kalau kita sudah mempunyai beraneka macam kekayaan, lalu tugas kita apa ya? Tugas untuk menjaga dan melestarikan keberagaman. Kita semua sebagai bangsa Indonesia mempunyai tugas ya untuk selalu menjaga dan melestarikan. Lalu ada orang-orang tertentu yang selama hidupnya diabdikan untuk kesenian bangsa Indonesia agar kesenian ini tidak punah. Saya hanya memberikan beberapa contoh dan masih banyak lagi. Di sini ada Mang Ujo. Ya, Mang Ujo ini menekuni di bidang angklung. Dia memperkenalkan angklung pada generasi penerus ya agar angklung tidak punah. Ya, ada Dinini Towok. Nah, dia juga menekuni seluruh hidupnya, dia menekuni tari, ya, tarian tradisional, agar tari tradisional tidak punah. Lalu ada Iwan Tirta yang mengabdikan hidupnya di batik, memperkenalkan batik di dunia. Kemudian ada Niketut Arini, dia tidak ingin tari legong Bali itu punah, maka seluruh hidupnya diabdikan untuk tari legong. Nah, ini adalah orang-orang hebat. Kita pun bisa ya seperti mereka. Menjadi orang-orang hebat yang ikut melestarikan budaya daerah. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari kitab suci yang Daud mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar dari Daud ya. Kita akan membaca Mazmur 145 ayat 1 sampai 15. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan yang sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata kalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Anak-anak, mari kita renungkan kitab Mazmur dengan bantuan beberapa pertanyaan. Mengapa Daud mengajak umat untuk memuji dan mengagungkan Tuhan? Anak-anak, Daud mengajak bangsa Israel untuk memuji dan mengagungkan Tuhan karena berbagai pekerjaan besar yang telah
dilakukan Tuhan pada bangsa Israel. Misalnya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membimbing bangsa Israel ke tanah terjanji, memberi makanan setiap hari, memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Ya, dan masih banyak lagi. Lalu pekerjaan besar apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Indonesia? Anak-anak, kita memperoleh kemerdekaan. Itu juga satu bagian pekerjaan besar Allah pada bangsa Indonesia. Kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh para pendiri bangsa Indonesia itu adalah mukjizat Allah. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah karya agung Tuhan. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa daerah dengan beraneka ragam adat istiadat dapat bersatu sebagai Indonesia. Itu karya agung Allah. Maka pantaslah kalau kita sebagai warga Indonesia memuji dan meluhurkan bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan atas karunia Allah bagi bangsa Indonesia? Sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dalam kesatuan Indonesia. Kita selalu bersyukur, berjuang untuk melestarikan. Nah, anak-anak, sebagai penegasan, ya, kita lihat kembali. Daud mengajak bangsa Israel memuji Allah. Maka kita pun hendaknya selalu memuji Allah. Kebinekaan dan kesatuan Indonesia seperti diakui oleh para pendiri bangsa ialah mukjizat Allah. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika adalah karya agung Tuhan. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah dapat bersatu sebagai Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, pantaslah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas Indonesia, maka perlu berjuang untuk melestarikan keanekaragaman Indonesia. Nah, anak-anak, untuk refleksi dan aksi, sejauh mana saya merasa bangga atas keanekaragaman dan kesatuan Indonesia? Sejauh mana saya meyakini bahwa keanekaragaman dan kesatuan Indonesia merupakan karya agung Tuhan? Sejauh mana saya telah menjaga keanekaragaman dan kesatuan Indonesia? Dan anak-anak, mari kita beraksi ya. Niat apa yang kamu lakukan terkait dengan keanekaragaman dan kesatuan Indonesia? Nah, ini adalah refleksi dan aksi. Terima kasih. Tuhan memberkati.